Iarid bain chimutras ksitsis the soy. Tuhan menunjuk 72 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, tuaian banyak tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Idshowis birkitsif sprombod spiker doam prinsitred. Kalau memasuki suatu rumah lalu, damai sejahtera kerbal rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang sangat menerima sejahtera, maka selamatlah padanya. Tetapi tidak, maka sedang kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sedekat. Lantantik shu, bertahai Sodom akan bisrid sedung rach pemberi. Batu penjuru Kristus sebagai fondasi. Kekristenan berdiri atau runtuh di atas pribadi Yesus Kristus. Dia bukan hanya seorang nabi atau guru. Dia adalah anak Allah, firman yang menjadi manusia. Di dalam dia kita melihat kepenuhan kasih dan rahmat Allah dinyatakan. Tanpa Kristus iman kita tidak berarti. Dia adalah dasar tempat kita membangun hidup kita. Karena tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 3:11. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Kristus bukanlah sekadar salah satu pilihan di antara banyak pilihan. Dia adalah satu-satunya dasar yang benar untuk kehidupan iman. Sama seperti bangunan yang tidak dapat berdiri tanpa batu penjuru yang kokoh, iman kita akan runtuh tanpa Kristus. Hubungan kita dengan Allah, pemahaman kita tentang keselamatan, semuanya bergantung padanya. Mengenal Kristus berarti mengenal Bapa. Menolak Kristus is proevemations timun perbusanes, verjections. Menjembatani kesenjangan Kristus Sang Pengantara. Umat manusia yang terpisah dari Allah oleh dosa membutuhkan jembatan kembali kepada yang ilahi. Yesus Kristus adalah jembatan itu, satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Hanya Dia yang hidup sempurna, bebas dari dosa, dan menyerahkan dirinya sebagai korban untuk dosa seluruh dunia. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius 2:5. Ayat ini menggarisbawahi keunikan peran Kristus. Dia bukan salah satu dari sekian banyak perantara, Dia adalah satu-satunya jalan. Melalui kematian dan kebangkitannya, Kristus meruntuhkan tembok dosa. Dia mendamaikan kita dengan Allah, memungkinkan pengampunan dan hidup yang kekal. Kita tidak lagi terpisah dari pencipta kita. Kita sekarang dapat datang kepada Allah dengan yakin melalui pengantaraan Yesus Kristus. Memulihkan segala sesuatu misi Kristus dan misi kita. Misi Kristus bukan hanya menyelamatkan individu dari dosa-dosa mereka, melainkan untuk memulihkan seluruh ciptaan ke tempat yang seharusnya di bawah pemerintahan Allah. Dia datang untuk menyembuhkan kerusakan dunia, untuk mengantarkan kerajaan damai, keadilan, dan kasih. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Kristus bukan hanya penebus umat manusia. Dia adalah Tuhan atas seluruh ciptaan. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk berpartisipasi dalam misi pemulihan ini. Kita harus menjadi agen rekonsiliasi, mengusahakan keadilan dan perdamaian di dunia kita.
Kita harus mengasihi sesama kita. Pemilihan dalam skin girkan menjadi penatalayan ciptaan Allah. Bagian 4. Menemukan jalan peran penting gereja. Bagaimana kita menemukan Kristus dan berpartisipasi dalam misi agung ini? Jawabannya sederhana, melalui gereja. Gereja bukan sekadar bangunan atau lembaga. Gereja adalah tubuh Kristus, komunitas orang percaya yang dipersatukan oleh iman dan kasih. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan gerbang neraka tidak akan mengalahkannya. Matius 16. Ayat ini menyoroti sifat gereja yang abadi. Gereja dibangun di atas dasar yang kokoh dari ajaran-ajaran Kristus dan akan berdiri teguh melawan semua perlawanan. Di dalam gereja kita menerima sakramen, mendengarkan firman Allah diberitakan dan dipelihara dalam iman kita. Kita menemukan dukungan dan dorongan dari sesama orang percaya, dan kita diperlengkapi untuk menghidupi iman kita di dunia. Gereja sangat penting untuk berlakukan roh kita dan untuk memendiasi Kristus. Bagian 5. Menghidupi kebenaran, mewujudkan Kristus dalam hidup kita. Percaya kepada Kristus saja tidak cukup. Kita dipanggil untuk mewujudkan kasih, rahmat, dan kebenarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menjadi teladan hidup dari kuasa transformatifnya, mencerminkan karakternya dalam interaksi kita dengan orang lain. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, sebagai anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum semerbak bagi Allah. Efesus 5:1-2. Ayat ini mengingatkan kita bahwa iman kita harus terlihat dalam tindakan kita. Kita harus mengasihi seperti Kristus mengasihi, dengan rela berkorban dan tanpa syarat. Hidup kita harus menjadi bukti dari kuasa Injil yang mengubahkan. Kita harus menjadi garam dan terang dalam dunia yang gelap, memancarkan terang kasih Kristus ke setiap sudut masyarakat. Dengan menghidupi iman kita dengan ketulusan dan kasih sayang, kita dapat menarik orang lain kepadanya. Bagian 6. Kesimpulan panggilan untuk bertindak. Pesan kekristenan sederhana namun mendalam. Yesus Kristus adalah batu penjuru iman kita, jembatan menuju Allah dan harapan bagi dunia. Melalui gereja, kita menemukan jalan menujunya dan kekuatan untuk mengikuti jejaknya. Oleh karena itu, marilah kita merangkul panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Marilah kita jalani hidup yang mencerminkan kasih, rahmat, dan kebenarannya. Marilah kita menjadi alat perdamaian dan kesembuhannya di dunia yang hancur ini. Dan marilah kita tidak pernah berhenti untuk memberitakan kabar baik keselamatan melalui Yesus Kristus, satu-satunya nama di bawah kolong langit yang olehnya kita dapat diselamatkan.